حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Izinkanlah kami pada siang hari ini menyampaikan renungan sederhana bagaimana kiat merawat semangat. Hampir pasti kita pernah mempunyai semangat yang luar biasa. Bagi ahli ibadah, sepulang umroh, sepulang Ramadan, pasti kita mencatat semangat. Ya, ingin sehari khatam 1 kali, menghafalkan Al-Quran 2 juz misalnya. Tetapi ketika kemudian dipraktekkan kok gak apal-apal gitu ya. Juz 30 sing ngarep diapalke mburi lali, sing mburi diapalke ngarep lali. Ngarep mburi apal tengah-tengah lali gitu. Sing guyang-guyu iki padha kalih kula gitu aneh. Maka semangat kita pelan-pelan akan turun. Pun pula kita karyawan setelah usai training mendapatkan promosi, semangat menggebu-gebu untuk berprestasi. Tetapi ternyata 1-2 bulan kemudian semangat itu kendor lagi. Lalu bagaimana kiat merawat semangat? Satu kata yang saya singkat adalah niat yang kuat kemudian dicatat. Saya ulang, niat kuat dicatat. Niat. Innamal a'malu binniyat kata Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perkara tergantung kepada niatnya. Hasil sebuah ikhtiar, sebuah perkara, sebuah usaha tergantung pada seberapa kuat niatnya. Niat itu bahasa sekarang namanya visi. Visi itu harus ditaruh di depan, namanya start from the end. Dimulai di awal, tetapi menjelaskan tentang ending, akhir, ya. Semangat transformasi, perubahan, apalagi adaptasi atau apalah kira-kira begitu, ya. Harus kita rumuskan, kita definisikan, ya. Semangat yang kita bangun tadi apa. Nah, membangun visi itu penting. Nah, visinya juga harus jelas. Nggak boleh kok visinya itu nggak jelas. Seperti anak-anak muda sekarang ketika ditanya, "Nak, Le, apa cita-citamu, visi hidupmu? Pengen menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, negara, dan calon mertua." Wah, itu nggak jelas itu ya. Tetapi visi yang jelas itu ada komponennya yang disebut dengan smarter. Ya, tidak peduli setinggi apapun mimpi kita, cita-cita, visi kita, tetapi harus ada komponen smarter. Bung Karno malah menegaskan bahwa gantungkanlah visi, mimpimu setinggi langit, kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Maksudnya, Anda yang bekerja di pemerintahan, mimpinya harus tinggi, jadi gubernur. Kok gagal, jatuh jadi wakil gubernur, gagal wali kota, jatuh lagi jadi camat, jatuh lagi lurah, gak tercapai lagi RW, gak tercapai lagi RT. Nah, gak pernah diperebutkan kalau Pak RT ini ya, rebutan mundur biasanya gitu. Bagi mereka yang kemudian pengen apalagi ahli ibadah, pengen sehari khatam 2 kali. Kalaupun gagal, khatam 1 kali. Kalaupun gagal, sebulan paling tidak khatam setengah atau khatam setengahnya. Terus begitu. Nah, setinggi apapun itu harus dirumuskan ending tadi. Ya, buat dengan smarter. Smarter itu S spesifik, M
measurable bisa diukur, kemudian A, attainable bisa dicapai, R, realistic, ya, nggak mungkin yang terlalu muluk-muluk. Yang berikutnya T, ada timeline, kapan harus dicapai. Quarter ini berapa, semester 1 berapa, semester 2 berapa. Berikutnya adalah exciting, menarik. Artinya untuk mencapai itu challenging, menarik. Dan berikutnya yang kelima adalah R, adalah ada reward. Entah gaji, entah pahala, entah apapun yang menarik kita semuanya. Smarter, specific, measurable, attainable, realistic, ada timeline, ya, agar bisa dievaluasi kapan jadi berapa, kapan khatam berapa, khatam jamaah berapa, kira-kira begitu. Okay? Okay. Baru kemudian tadi ada exciting, ada reward. Baik. Kenapa harus ada itu? Ini bagian dari energi. Visi itu energi. Kalau tidak ada energi, sulit untuk bisa melaksanakan, mengamalkan visi yang tingginya di langit-langit tadi. Oke? Ada ungkapan mengatakan bahwa if you wake up without goal, go back to sleep. Kalau Anda bangun tidur kok nggak punya visi, ya, nggak punya mimpi, apalagi Anda mungkin bukan pekerja pensiunan, gitu, nggak punya visi, entah visi hatam apa, one day one juice, entah visi hafal 1 bulan setengah juz misalnya, kok nggak punya visi, gitu. If you wake up without goal, go back to sleep. Bangun tidur nggak punya visi, biasanya turu meneh. Ya. Turu bar subuh yo enak tenanan jane kan. Kalau nggak punya visi. Pengalaman kami punya visi, umur saya 63 tahun, tapi sampai sekarang saya tidak pernah tidur habis subuh. Paling cepat itu jam 9, jam 8. Setelah kemudian habis subuh, ngaji, menulis macam-macam, baru buat olahraga 1 jam, kadang cuci mobil, baru bersih-bersih, baru istirahat sebelum duhur atau setelah duhur. Waktu saya umur masih di bawah 60 tahun, nggak pernah ada tidur siang, apalagi tidur setelah subuh. Orang tua kita mencarankan, bar subuh ojo turu, gak kebagian napa rezeki katanya. Maksudnya tidak itu. Ini mohon maaf, anjuran Nabi ini kemudian dikutip oleh ahli motivator dari India namanya Rabin Sharma. Punya klub sedunia namanya The 5 AM Club. Klub jam 5 pagi. Apa yang maksudnya? Klub jam 5 pagi ini disarankan 1 jam, jam 5, ya, entah setengah 5, setengah 6, atau jam 5 sampai jam 6, untuk dibagi 3. 20 menit untuk merenung, baca Al-Quran kalau Islam, 20 menit untuk olahraga, 20 menit untuk merumuskan, melaksanakan visi, untuk melaksanakan misi-misi untuk mencapai visi. Hari ini mau kerja apa untuk stepping stone, tapak-tapak mencapai visi tadi. Itu pengikutnya sedunia luar biasa. Pasti Rabin Sharma ini meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah meniru Rabin Sharma. Oke? Pengalaman saya ketika pagi itu menulis menghadap laptop, maka ilham, intuisi, informasi itu mengalir deras. Sering saya jam 6 harusnya senam, terlambat senam gara-gara ilham, nggih. Ilham niku napa nggih? Ilham itu napa? Ilham itu mekaten kalau malam capek saya ngadep laptop Bapak, itu setengah jam itu kursor gak melaku. Ngadep laptop mendeli, ngetik apa itu bingung. Ya, gak ada yang terpikir begitu. Itu malam-malam capek. Istirahat dulu, habis subuh ngaji. Habis ngaji wiridan, buka laptop. Itu kursor gak bisa berhenti. Ya, inspirasi seolah-olah Allah tunjukkan berbagai
ingatan, konek ke sana, konek kemari, hubungi ini, hubungi itu, silaturahmi, nawarkan nawarkan itu, seolah-olah ada bisikan untuk pintu rezeki. Kamu harus menghubungi siapa, menyapa siapa, berkunjung kemana, menghadapi siapa. Seperti ada inspirasi. Nah, saya yakin itu bisikan dari malaikat pembagi rezeki tadi. Oke, lanjut. Apa yang tadi kita visikan, jangan lupa kuat. Agar kuat itu dicatat. Jangan mengabaikan dicatat. Karena hasilnya berbeda banget. Harvard Business School, Anda tahu Harvard itu perguruan tinggi terbaik di dunia. McCormack mencatat bahwa alumni Harvard itu disuruh membuat visi. Oke. 3% punya visi ditulis. 13% alumninya punya visi tapi tidak ditulis. Ya. Sisanya 84% gak punya visi, GJB, gak jelas belas. Oke. Setelah 7 tahun diteliti apa hubungannya antara visi dengan hasil kinerja atau gajinya, ternyata hasilnya luar biasa signifikan bedanya. Yang punya visi ditulis itu penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas tadi. Yang sebut itu visinya kuat sekali. Yang punya visi tapi tidak ditulis, tidak dicatat, ya, itu nek kira-kira niat no 15 karat, ya, itu penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas. Yang ketiga, jadi bahwa yang gak jelas belas itu penghasilannya paling bawah. Penelitian Harvard Business School, menurut hemat kami, penjelasan ilmiah dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara tergantung kepada niatnya. Hasil visi niat ikhtiar Anda tergantung kepada seberapa kuat niatnya. Ya, ukurannya dicatat, tidak dicatat, jelas atau tidak jelas. Ya, seberapa kuat niat Anda, 24 karat, 15 karat, atau sekarat. Nah, yang sekarat itu biasanya ya gampang menyerah. Terakhir, saya pernah mencobanya. Mohon izin, bukan pamer, ya. Ini hanya cerita untuk meyakinkan kepada panjenengan. Sekali lagi, izin ini bukan pamer. Ketika saya pensiun, ini yang misi agak jangka panjang. Saya langsung paginya, malamnya menulis visi saya 51 sampai 70 tahun. Saya bersuudzon umur saya mudah-mudahan sampai 70 tahun. Saya beri judul besar, tema besar, Quran Sentrum. Detail, 1, pengen mempunyai percetakan Al-Quran. Ingin memimpin pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Pengen mempunyai pesantren-pesantren Islam pendidikan Al-Quran. Pengen mempunyai lembaga pelatihan yang basicnya Al-Quran. Pengen kemudian menulis buku tentang spirit Al-Quran dalam kehidupan. Kira-kira begitu. Ya. Pengen menceramah berkembang sesuai dengan Al-Quran. Saya tulis. Hari ini masih nempel. Padahal saya tulis umur 51 tahun. Sudah 12 tahun yang lalu masih nempel di meja kerja saya. Apa hasilnya? Belum sampai separuh jalan. Jadi umur saya kemarin baru 61. Ya, itu sudah tercapai 80%. Punya percetakan Al-Quran. Alhamdulillah saya punya percetakan Al-Quran di daerah Gedangan. Yang tiap hari mencetak Al-Quran kerjasama dengan seorang teman. Di Bandung ada saham 10% cetak Syamil Al-Quran. Yang mencetak Quran yang leks itu ya. Yang sambil Al-Quran termasuk ini kayaknya. Bisa gitu ya. Punya 10%. Pengen mempunyai memimpin pondok tahfidz Al-Quran. Ada memimpin 2 di Mojokerto dan kemudian di Kuansang. Pengen lembaga pendidikan Islam yang basicnya Al-Quran. Ada kira-kira 4 atau 5. Ada 100 sekolah di bawah yayasan yang saya pimpin itu. Apalagi pengen mempunyai lembaga pelatihan Al-Quran sudah.
Ya, sering saya memberikan pelatihan-pelatihan meskipun non-muslim, saya beri pencerahan tentang spirit Al-Quran dalam kehidupan, baik keluarga, bisnis, kepemimpinan maupun untuk para pensiunan. Apalagi pengen menghafal, membaca Al-Quran. Ya alhamdulillah, meskipun tidak serajin panjenengan, masih bertahan one day one juice ya. Yang kurang adalah hafalannya, ya masih itu saja. Artinya, mau sekali lagi bukan pamer, ketika saya tulis di depan meja saya, ketika tiba-tiba saya males, saya lagi bete, lagu nggak apa yang mau saya kerjakan, ngelihat tabel itu, ingat lagi, Misbah, baca Al-Quran, dzikir, menulis, apalagi. Sedemikian rupa sehingga dicatat itu merupakan reminder, pengingat kepada kita agar tetap semangat di dalam mencapai visi-visi kehidupan kita. Tidak hanya urusan ibadah Al-Quran seperti tadi mimpin pondok atau yang lain, dalam kehidupan bisnis sama. Pastikan kalau Anda punya mimpi memulai bisnis, ya dicatat. Yang gas, yang jelas, attainable. 3 tahun lagi, maka harus tercapai. Rombong atau ada 3 cabang. Masing-masing 5 karyawan. Masing-masing omsetnya minimal 500 juta. Tulis, gitu-gitu. Kalau belum berhasil, apa yang membuat tidak berhasil, baru kita evaluasi pelan-pelan. Kembali bahwa niat yang kuat dicatat itu bukan sekedar tempelan-tempelan catatan, tetapi ada visi. Visi itu energi. Anda tahu memulai kebaikan hari ini, berbisnis hari ini sulitnya minta ampun. Seperti yang pernah saya sampaikan, bisnis apa saja, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok begitu ya. Maka kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan, membuat target yang terukur, yang terstruktur, maka kita seperti tidak jelas berjalan di jalan yang mana kita memulai, kita mencatat. Mudah-mudahan renungan yang sederhana ini bermanfaat. Kembali lagi, punya niat yang kuat seperti hadis Nabi, dicatat agar reminder kepada kita tentang kuatnya visi mimpi kita. The power of belief yang terakhir, bayangkan bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang kita visikan seolah-olah sudah kita rasakan, dan itu kita bayangkan, kita imajinasikan ketika kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.